dengan Dokter Mata. Wow, hari ini saya Fanya Rachma akan nemenin kalian semuanya. Di podcast kali ini kita bakal ngobrolin banyak banget sama dokter spesialis mata yang hadir. Tapi kita punya satu tema nih khusus untuk hari ini dengan dokter spesialis mata, subspesialis refraksi dan optimasi visual. Wow. Tapi sebelum itu aku mau kenalin dulu nih. Kita bacain dulu riwayat pendidikan dan juga riwayat kursus dan fellowship-nya beliau. Pertama, beliau ini adalah lulusan dari Fakultas Kedokteran Unair, lulusan tahun 2000. Wow, 2000 loh ini ya. Dan kemudian pendidikan dokter spesialisnya di Fakultas Kedokteran Unair lulusan tahun 2011. Kemudian beliau juga ada riwayat kursus nih dan fellowship. Yang pertama nih, fellowship refraksi lensa kontak dan low vision di Pusat Mata Nasional. Kemudian kedua ada kursus low vision Pertuni Yogyakarta. Kemudian ada juga nih kursus basic low vision, kursus advanced low vision, dan juga ada nih basic LASIK course di Singapore National Eye Center. Dan ada juga management of myopia course. Nah, hari ini dokternya adalah dokter kecintaan ibu-ibu karena anak-anaknya semuanya diperiksa sama beliau, super sabar, super telaten, dan super baik banget. Beliau terkenal dengan dokternya sangat ramah gitu ya, karena memang looknya itu bikin kita tuh nggak takut ketemu dokter gitu ya. Nah, mari kita sambut Dokter Ria Sandi Deneska. Halo dokter. Gimana kabarnya dok, sehat? Sehat, alhamdulillah. Aduh, tinggi-tinggi gitu ya dok ya, hari ini bahagia? Bahagia banget. Dokter, hari ini kok bisa datang ke sini, kesibukannya apa? Kesibukan saya sehari-hari, saya praktek sebagai dokter spesialis mata, kemudian saya juga mengajar. Mengajar juga. Kemudian saya juga ya banyak melakukan beberapa pengabdian masyarakat. Akhir-akhir ini saya banyak melakukan screening di SD, melakukan pelatihan guru, kemudian untuk screening mata, kemudian men-screening anak-anak murid-murid SD. Wow, luar biasa Dokter Ria Sandi, super murah hati dan baik banget. Dan saya dulu juga pernah ikut nih, Dokter Ria Sandi ini pernah banget screening di panti asuhan juga untuk bakti sosial ya dok ya. Oke, dok, apa sih motivasinya selain jadi dokter tapi juga melakukan pengabdian di masyarakat itu kenapa? Kan dokter bisa nih ambil dokter aja biar banyak cuan dan lain-lain. Kalau jadi dokter tuh katanya nggak boleh ya, tujuannya cari cuan. Gitu ya dok ya. Harus pengabdian ya mbak. Tapi terlepas dari itu ya memang kita sebagai manusia katanya paling bagus kalau berguna untuk orang lain. Jadi selama kita bisa bermanfaat, ya kita manfaatkan. Mumpung masih dikasih kesempatan. Masya Allah, tabarakallah. Aduh gitu ya dengernya ya. Oke, dan juga terima kasih dok ya udah hadir hari ini. Dan hari ini kita mau ngapain sih sebenarnya? Kita mengundang Dokter Ria Sandi jauh-jauh datang ke National Eye Center untuk ngobrol-ngobrol terkait apa sih? Yaitu terkait dengan refraksi dan optimasi visual nih yang subspesialisnya dokter. Tapi sebelum itu kita flashback dulu dokter ke masa-masa dokter waktu dokter jadi mahasiswa gitu ya. Kenapa sih dok motivasinya di dokter? Kalau saya pribadi ya, dokter tuh harus pinter banget, harus teliti, harus ini, harus itu. Kenapa dokter milih kedokteran? Dulu sih pengen nggak jadi dokter malahan mbak. Oh iya. Dulu cita-cita saya tuh pengen jadi guru TK. Masya Allah. Sama jadi astronot tuh kan. Oh my god. Tapi terus waktu itu ada tetangga saya waktu saya kecil itu dokternya dokter umum gitu. Beliau itu baik banget orangnya. Terus pasiennya banyak, beliau itu siap 24 jam diganggu sama pasien-pasiennya. Terus termasuk saya dan keluarga gitu ya. Terus mama tuh bilang, kayak mama pingin anaknya dan jadi bisa seperti beliau gitu. Ya pas saya SMA mulai menentukan jurusan mana ya, saya berpikir ya nggak ada salahnya masuk kedokteran. Wow, super mulia banget ya, karena melihat inspiratornya malah dari tetangga ya dok ya. Wow. Sama ini ya waktu SD itu dulu zaman TVRI itu ada sinetron Dokter Sartika tuh. Karena nggak ada hiburan lagi, kita nontonnya TVRI semua itu. Ya setiap Dokter Sartika tayang, kita nontonnya itu. Terus ya itu terinspirasi kayaknya kok asik ya. Maksudnya bisa jadi dokter seperti itu, dan itu terkabul bener pada waktu saya sudah jadi dokter. Kemudian tugas di daerah selama 3 tahun sebagai dokter PTT, dan itu saya menikmati betul bisa
bisa mewujudkan yang saya inginkan waktu saya kecil. Wow, menarik banget. Terus jadi astronotnya lupa. Nah, dokter, selain dokter kan pengen jadi dokter nih, kenapa harus ambil spesialis mata? Gitu. Mata sebenarnya sih semua suka ya sama semua bidang, cuman kebetulan pada waktu dokter muda, jadi apa tuh sekarang istilahnya koas, belum jadi dokter tuh kan kita putaran nih di semua departemen ya, mata, anak, THT semua. Kebetulan yang pada saat itu yang paling berkesan untuk saya di mata. Mata itu organnya kecil, tetapi fungsinya cukup vital ya dalam kehidupan seseorang. Gitu. Mulai dari tumbuh kembang anak, seorang anak itu tumbuh kembangnya juga tergantung dari fungsi penglihatannya, sampai dia dewasa masih diperlukan, mungkin semuanya juga sama ya, tapi kebetulan aja saya pada waktu yang paling berkesan di mata. Wow, dokter berapa tahun sih jadi dokter spesialis mata sudah? Saya lulus tahun 2011, berarti 13 tahun ya. 13 tahun ya, Masya Allah. Enggak kelihatan tua tapi kelihatan senior jadinya ya dok ya. Oke, nah dokter udah flashback nih masa-masa kuliahnya seperti apa. Kemudian nih kita bahas ke daerah mata nih dok. Apa sih keluhan yang paling general dirasakan oleh para pasien biasanya? Kalau yang keluhan yang paling sering ya membuat pasien itu datang ke dokter mata itu biasanya mata kabur ya, buram penglihatannya, kemudian mata merah, terus itu yang sering sih, dua itu terutama. Mata buram ya, biasanya mata buram tuh ada yang mata minus gitu-gitu ya dok ya. Sebenarnya itu apa sih dok? Mata minus plus silinder itu apa sih sebenarnya? Oke, kalau penglihatan buram sebenarnya sebabnya banyak ya, tapi memang yang salah satu yang paling banyak penyebabnya adalah kelainan refraksi. Kelainan refraksi itu kelainan yang berkaitan dengan koreksi kacamata atau lensa kontak. Mungkin yang sering dikenal tuh mata minus, mata silinder, mata plus, gitu, mata tua, itu semua kelainan refraksi. Sebenarnya kalau mau disebut penyakit itu juga bukan penyakit ya, kalau penyakit itu kan dia kena, sembuh, terus sudah gitu ya. Kalau ini sih enggak, karena dia memang masalahnya itu ada perbedaan bentuk dari bola matanya dibanding dengan orang yang normal. Orang yang normal tuh maksudnya orang yang penglihatannya bisa bagus kalau diperiksa menggunakan huruf-huruf standar. Oh iya, yang diperiksa kita harus baca itu ya dok ya. Betul, kalau yang kita mungkin pernah jalan-jalan ke mall, datang ke optik, kemudian diperiksa membaca huruf-huruf itu untuk melihat fungsi tajam penglihatan. Nah kalau dia tidak bisa melihat sampai yang baris paling bawah, mungkin itu salah satu penyebabnya adalah kelainan refraksi yang biasanya kemudian dipasang kacamata terus tambah lensa-lensa. Nah itu pemeriksaan refraksi namanya. Gitu, dari situ kita bisa tahu apakah mata kita itu minus, plus, silinder atau normal. Oh gitu, wow. Kemudian faktornya apa sih dok yang bisa menyebabkan gangguan refraksi tadi itu tumbuh gitu atau muncul? Oke. Nomor satu itu faktornya adalah genetik, jadi keturunan. Genetik ternyata. Gitu. Jadi kalau salah satu dari orang tuanya itu menderita kelainan refraksi, terutama minus, maka anaknya itu kemungkinan 10% akan menderita minus. Kalau kedua orang tuanya, maka risikonya lebih besar, ini sekitar 25% kemungkinannya. Nah, faktor yang kedua adalah lingkungan. Nah, lingkungan ini yang sekarang ini banyak banget pengaruhnya ya. Jadi anak sekarang itu banyak yang menderita miopia atau mata minus. Kenapa? Karena anak sekarang itu banyak bermain gadget di dalam rumah, jarang yang main di luar. Itu yang akan memicu. Jadi sudah awalnya itu ada bakat, kemudian ditambahi dengan faktor lingkungan, maka jadilah mata minus dan lain-lain itu tadi. Oh, kurangnya keluar ruangan juga berpengaruh ya ternyata dok ya? Betul, jadi justru saat ini di jurnal-jurnal yang baru yang merupakan faktor resiko utama terjadinya mata minus itu karena kurangnya aktivitas outdoor. Oh gitu. Jadi kalau gadget ya itu merupakan salah satu faktor, tapi yang utama itu karena dia kurang aktivitas di luar ruangan, kurang terpapar matahari. Oh gitu ternyata, wah itu ya makanya sekarang ibu-ibu malah nyuruhnya main di rumah aja nanti hitam kulitnya. Nah ini pentingnya penglihatan saat di ruangan itu juga berpengaruh ya dok ya. Oke dok, kalau kita sudah punya gangguan refraksi nih dok, sembuhnya tuh dengan cara apa sih sebenarnya?
Jadi kalau kelainan refraksi itu terjadi dari bentuknya ya, bentuknya yang memang berbeda dari orang normal. Kalau mata minus itu, ini nih bola mata ya. Jadi kalau mata minus itu panjang bola matanya yang lebih dari normal. Kalau mata plus yang untuk anak-anak ya, yang untuk bukan plus pada orang tua, itu karena bola matanya lebih pendek. Atau kalau silinder itu bentuk korneanya yang bagian depan ini tidak rata seperti permukaan bola basket, tetapi seperti permukaan bola rugby ya, agak lonjong gitu. Dan karena itu berkaitan dengan bentuk, jadi memang tidak ada obat atau terapi untuk menyembuhkan. Jadi sekali dia muncul, dia akan tetap ada, bahkan kalau dia masih masa pertumbuhan, ada kemungkinan masih bertambah gitu, karena panjang bola mata ini masih akan bertambah panjang selama kita masih masa pertumbuhan gitu, karena minus itu, makanya minus itu masih nambah-nambah terus pada anak-anak, dan itu nggak bisa disembuhkan atau dikurangi. Kalau mau menyembuhkan, menghilangkan, ya bentuknya yang harus dirubah. Dengan apa? Ya dengan operasi. Mungkin pernah dengar ya, ada LASIK, kemudian ada penggantian lensa dan sebagainya itu. Jadi kalau obat segala macam nggak bisa, sama dengan kalau kita pingin hidung kita berubah bentuk mancung, terus kita minum vitamin A tiap hari juga nggak mungkin bisa berubah bentuk. Itu kalau mau berubah ya harus dirubah bentuknya. Pasti dirubah bentuknya. Oke. Nah, kemudian nih dok, karena tadi kan bahas LASIK nih dok ya, dan pergantian lensa dan lain-lain nih, itu kan bisa dilakukan di saat usia sudah berhenti di pertumbuhan ya dok ya. Kalau di bawah masa pertumbuhan, apa yang harus kita lakukan dok? Kalau pada masa pertumbuhan, jadi gini, ini kita sebutkan kelainan refraksi yang paling banyak terjadi atau mata minus ya. Mata minus itu terjadi bisa karena bola matanya ini yang lebih panjang, atau korneanya ini yang terlalu cembung, terlalu kuat gitu. Dan ini masih bisa bertambah pada masa pertumbuhan. Yang paling banyak penyebabnya karena bola matanya yang lebih panjang ya. Nah, karena bola mata ini masih bisa bertambah panjang selama masa pertumbuhan, maka kita tidak bisa dong mengembalikan dia, dimungsratkan gitu ya bahasa Jawanya, nggak bisa. Yang bisa itu dihambat gitu. Yang menghambatnya bagaimana? Yang menghambatnya itu ada beberapa cara, secara medis maupun non medis. Non medis di sini maksudnya bukan pakai apa tuh jampi-jampi gitu, enggak ya. Non medis di sini tuh maksudnya tadi itu banyak-banyak beraktivitas di luar ruangan, terpapar cahaya matahari minimal sehari itu 2,5 jam gitu. Kemudian mengurangi penglihatan jarak dekat, misalnya main HP, membaca buku, main Lego, yang kecil-kecil dia melukis, mewarna. Sebenarnya sama aja sih antara bermain gadget sama melukis yang terus-menerus mewarnai, terus-menerus, itu sebenarnya sama, karena dua-duanya itu bekerja jarak dekat. Jadi maksimal satu hari itu 1,5 jam dan dibagi menjadi beberapa sesi. Jadi misalnya nih keasikan main gadget langsung 2 jam, itu tidak boleh, atau langsung 1,5 jam gitu. Kata dokter, iya boleh 1,5 jam, nggak boleh, itu harus dipotong-potong menjadi beberapa sesi. Tiap 20 menit istirahat dulu, nanti main lagi, itu masih boleh, tapi maksimal satu hari 1,5 jam. Oh gitu. Nah, kalau itu secara yang non medis ya, yang maksudnya kita kerjakan sendiri. Kalau secara medis itu ada banyak metode sebenarnya, tapi saat ini di seluruh dunia yang paling banyak dipakai itu ada 3 hal. Yang pertama menggunakan kacamata dengan lensa khusus atau lensa myopia control namanya. Jadi lensanya itu biasanya ada lensa plusnya, entah di bagian bawah atau di sekelilingnya gitu. Kemudian cara yang kedua menggunakan lensa kontak keras yang sekarang mungkin sedang rame itu ya, ortokeratologi atau ortoke. Itu lensa kontak keras dipasang malam hari, dipakainya tuh waktu tidur. Kemudian siang hari, pagi hari dilepas dan dia minusnya hilang. Gitu. Jadi dia minusnya hilang, tapi itu sifatnya sementara. Kalau dia tiap malam tidak memakai lensa kontaknya ini, maka ya minusnya balik lagi gitu. Jadi cuman sementara saja, karena dia fungsinya hanya kayak mencetak gitu, korneanya dibentuk khusus, tapi itu sifatnya tidak permanen. Nah, cara yang ketiga menggunakan obat tetes mata khusus, namanya low-dose atropin, itu dipakai khusus, diteteskan tiap malam, dipakai terus sampai kapan? Ya sampai minusnya terkontrol bagus. Tapi itu sifatnya hanya mengontrol. Jadi bisa saja ketika sedang dalam 3 terapi itu minusnya masih nambah setelah 6 bulan, tetapi harapannya nambahnya tidak secepat kalau tidak diapa-apakan. Terus satu lagi lupa saya,
Kalau seseorang itu sudah disarankan untuk menggunakan kacamata karena dia minus, maka kacamatanya harus dipakai terus. Oh, Jadi dipakai terus. tidak boleh dilepas pakai atau ukurannya diturunkan. Jadi ukurannya harus pas betul dan itu dipakai terus dari bangun tidur sampai tidur lagi. Untuk anak-anak ya. Gitu. Untuk anak-anak. Betul. Wah, berarti yang kita bilang katanya emak-emak itu harus nggak usah pakai kacamata biar minusnya nggak nambah, itu salah ya dok ya berarti ya? Iya, itu justru salah. Katanya kan ketergantungan gitu ya kalau nggak pakai kacamata. Enggak, kalau pada anak-anak semakin kacamata itu tidak digunakan, semakin tidak dikoreksi ya. Dia koreksinya macam-macam ya sebenarnya. Selain refraksi itu bisa pakai kacamata, bisa pakai lensa kontak dan macam-macam. Kalau itu tidak dipakai, itu justru akan memicu minusnya makin cepat nambah. Oh gitu. Hitungannya per tahun itu bisa nambah berapa sih dok? Harapannya nggak nambah sama sekali ya, tetapi Iya. nggak mungkin kita menghentikan pertumbuhan. Jadi harapannya itu maksimal 1 tahun itu nambahnya 0,5. Karena itu anak-anak itu disarankan, usia anak-anak itu selama masih masa pertumbuhan, kontrol matanya itu 6 bulan sekali. Karena tadi targetnya kan setengah nih per tahun. Kalau kontrol 6 bulan dia sudah nambah 0,25, berarti namanya setahun setengah ya, oke lah, masih nggak apa-apa. Tetapi kalau 6 bulan itu kok nambahnya sudah 0,5, asumsinya setahun nambah 1 nih, itu terlalu cepat. Oh, gitu. Misal nih, anak datang ke kita usianya 6 tahun, dia usianya 6 tahun itu minus 2, oke, minus 2 itu masih termasuk minus ringan. Kalau dia dibiarkan 1 tahun nambah 1, maka kita bisa bayangin ya, ketika dia usia 12 tahun minusnya sudah 7 lebih. Lah, kalau minus tinggi itu apa sih efeknya gitu ya? Efeknya itu kalau minus tinggi itu bisa timbul komplikasi. Biasanya muncul itu mulai minus 5 ke atas. Komplikasinya apa? Yang pertama, ini kita buka bola matanya, mungkin nanti bisa dilihatin ya. Nah, ini kita buka bola mata ya. Ini yang sorry. Ini bagian depan ini namanya kornea. Nah, oke. Ini kornea, kemudian ini matanya kita protolin. Yang bagian dalam ini namanya lensa. Kemudian ini isinya bola mata itu seperti jelly ini ya, tapi ini kan keras ya, artinya itu seperti jelly. Oke. Nah, ini nih yang putih ini dinding bola mata. Nah, dinding bola mata ini yang akan bertambah panjang selama masa pertumbuhan. Nah, di baliknya dinding bola mata ini ada selapis tipis yang warna orange, ini yang namanya retina. Nah, yang ini kuning ini saraf mata. Kalau seseorang itu minusnya tinggi, kan berarti bola matanya tambah panjang ya. Kalau tambah panjang, retinanya ini juga akan makin tipis. Gitu, makin tipis. Yang paling takut kalau sampai robek lepas. Dan itu kalau pasti akan mengganggu fungsinya sehingga ya bisa sampai tidak kelihatan ya, harus operasi besar. Tuh, kemudian minus yang tinggi bisa memicu terjadinya katarak. Jadi lensanya ini menjadi lebih keruh lebih cepat. Kemudian bisa menyebabkan glaukoma. Jadi glaukoma itu kerusakan pada saraf mata ini yang ditandai dengan lapang pandangnya menyempit terus lama-lama sampai bisa tidak kelihatan. Nah, selain itu, kalau minusnya tinggi sekali, itu bisa sampai menimbulkan juling matanya. Jadi julingnya itu bisa ke dalam, bisa keluar, tergantung. Kalau kanan sama kiri sama-sama tinggi, biasanya julingnya ke dalam. Tapi kalau salah satu, misalnya yang sini minusnya lebih kecil, yang sini lebih tinggi, maka akan timbul yang namanya lazy eye atau mata malas. Jadi otak itu akan pilih mata yang minusnya lebih kecil buat ngeliat, yang ini dicuekin ya sama otak, diabaikan, sehingga dia bisa juling keluar. Oke, seperti itu ya. Wah, ternyata cukup bahaya ya kalau kalian semuanya, apalagi ibu-ibu yang nggak aware dengan penglihatan, apalagi penggunaan kacamata gitu ya. Tadi kata dokter, kacamata itu sepenting itu untuk biar bisa punya apa ya, barrier ya dok ya, untuk nggak semakin bertambah minusnya kayak gitu. Nah, tadi ada yang kita dengar menarik nih, namanya ortokeratologi. Itu tuh sebenarnya apakah metode baru, apa gimana dok sebenarnya gambarannya? Sebenarnya metode baru juga enggak ya, kalau di luar negeri sudah banyak dikerjakan. Jadi gitu. ortoke itu lensa kontak. Mungkin selama ini yang dikenal tuh soft lens ya, yang lunak. Nah, ini tuh yang keras, gitu, yang keras. Lensa kontak keras itu juga bisa dipakai siang hari seperti soft lens. Tetapi kalau ortoke ini lensa kontak keras, hard lens, yang dia
ditempelkan di kornea di bagian depan sini. Dia kemudian kita tidur kan, kelopak matanya kan nutup nih. Jadi dia menekan kornea sehingga korneanya itu bentuknya lebih datar. Terus kornea ini kan kenyal gitu ya. Jadi kayak dicetak gitu sama ortokenya. Kemudian pagi ortokenya dilepas, lensa kontaknya dilepas, korneanya kan masih datar tuh bentuknya. Jadi dia minusnya tuh hilang gitu. Maksudnya ketika diukur minusnya tidak ada karena sudah bentuk korneanya sudah dirubah. Malam dia harus pakai lagi, kayak dicetak lagi gitu. Nah ini kalau nyetaknya nih nggak tiap hari, ya balik lagi korneanya. Kalau balik ya minusnya itu muncul lagi. Nah dulu sih yang pakai tuh malah orang dewasa ya yang pakai ortoke ini, karena ada orang-orang tertentu yang siang hari nggak bisa pakai kacamata, nggak pakai soft lens, misalnya atlet berenang kan ya nggak bisa pakai soft lens tuh untuk renang, atau mungkin perusahaan yang mensyaratkan karyawatinya tidak pakai, ini karyawan dan karyawatinya tidak pakai kacamata gitu ya. Jadi dia siang lepas nggak pakai apa-apa, nggak pakai lensa kontak, nggak pakai kacamata, bebas aktivitas gitu. Tinggal malamnya dia pakai lagi ortokenya, tidur seperti biasa gitu. Setiap hari ya seperti itu. Gitu. Berarti ortoke ini nggak ada batasan usia ya dok ya sebenarnya? Sebenarnya nggak ada batasan usia, anak-anak sampai dewasa. Nah ternyata anak-anak yang memakai ortoke ini selain dia mendapat keuntungan siang hari nggak perlu pakai kacamata, minusnya ini juga terkontrol, jadi tidak cepat bertambah gitu. Jadi fungsinya ortoke itu dua, satu sebagai pengganti kacamata, dua untuk mengontrol minus. Ternyata canggih juga ya dok ya. Mungkin orang yang awam banget masih asing dengan ortoke ini dok. Memang nggak banyak yang blow up ya dok ya? Ya tapi akhir-akhir ini ibu-ibu banyak yang sudah aware dengan ortoke ini. Gitu. Nah, ortoke ini berarti bisa buat minus berapa aja dok sebenarnya? Ada keterbatasannya sih. Dia yang paling efektif itu pada minus 5,5. Kemudian silindernya sampai silinder 2. Tetapi itu juga belum tentu. Jadi sebelum dipasang ortoke atau sebelum kita menentukan seseorang itu bisa pakai ortoke atau tidak, itu dilakukan screening menggunakan alat namanya topografi kornea. Jadi topografi itu peta ya, di korneanya dipetakan, dia bentuknya seperti apa, kita cocokkan dengan minusnya berapa, silindernya berapa, kemudian itu kita hitung ya, hitungnya bisa hitung manual, bisa pakai komputer. Itu nanti kira-kira dia bisa nggak nih, dari gambaran topografinya itu kita bisa lihat, oh ini tuh bisa dipasang ortoke, kira-kira nanti minusnya bisa sampai 0 atau mungkin ada sisa gitu. Oh bisa gitu ya, bisa diprediksi dari awal ya dok ya? Bisa diprediksi dari awal. Oke. Nah tadi dok, ortoke itu sama nggak sih kayak soft lens, kayak penggunaannya itu misalkan 1 hari terus dibuang apa gimana dok? Oh enggak, kalau ortoke ini karena dia hard lens, dia relatif lebih awet dibanding soft lens ya. Secara umum bisa dipakai 1 sampai 2 tahun selama ukurannya tidak berubah. Jadi ukuran ortoke ini bukan ukuran minus 1, 2 gitu, tetapi lebih ke ukuran ininya, bentuk korneanya. Gitu. Nah itu tadi ya terkait ortoke itu, ternyata secanggih itu bisa dipakai 1 sampai 2 tahun. Kemudian nih dok, ortoke itu aman nggak sih kalau misalkan ada nih namanya, misalkan pasien nih tiba-tiba datang nggak bisa dilasik, pengennya pakai ortoke, itu alternatif bukan sih? Ortoke ini jadi solusi atau enggak? Bisa juga. Bisa salah satu alternatif untuk orang-orang yang tidak mau pakai kacamata, tetapi mungkin belum bisa dilasik karena usia. Nah, lasik itu kan batasnya 18 tahun ya. Kalau sebelum 18 tahun, si pasien ini sudah nggak mau pakai kacamata, dia bisa dipasang ortoke asal itu tadi topografinya mendukung, jadi screeningnya lolos, itu bisa dipakai sebagai alternatif. Atau gitu. Yang sudah usianya udah 18 tahun ya mestinya sudah bisa dilasik, tapi dia tidak memenuhi syarat untuk lasik, tapi dia nggak mau pakai kacamata, sepanjang dia masih bisa pakai ortoke boleh-boleh saja, bisa-bisa aja. Iya, nah maka dari itu buat yang belum bisa lasik nih bisa banget pakai ortoke untuk biar bebas kacamata dulu kayak gitu, apa mau lepas soft lens gitu pakai ortoke bisa banget ya dok ya. Oke dok, minum dulu dok silakan. Oke. Dokter kan ada banyak ditanyain ya, mungkin kering tenggorokan ini ya saya. Minum ya mbak, lupa iya, minum. Oh iya, siap. Saya jadinya minum cantik kalau sebenarnya ya, biasanya langsung glow gitu. Nah tadi statement dari dokter itu penting banget. Apa sih yang penting tadi adalah
terkait kesehatan mata tadi, kita harus lebih sering kegiatan di luar, kemudian mengontrol 6 bulan sekali gitu ya untuk anak-anak terkhususnya gitu dok. Nah sekali lagi ada nih dok yang menarik lagi yang kedua tadi ada kacamata myopia control ya dok ya. Nah itu tuh seperti apa sih? Apakah kacamata biasa yang bisa dibeli di optik atau memang harus screening dulu atau gimana dok? Dia bentuknya berbeda itu lensanya ya. Kalau bentuknya kacamata biasa, cuma bedanya dia ada macam-macam kacamata myopia control. Ada yang dia seperti kacamatanya orang tua atau progresif ya. Jadi dia ada plusnya. Biasanya plusnya 1,5. Jadi di bagian bawahnya sini itu ada plusnya. Kemudian yang teknologi terbaru lagi itu ada yang plus tapi berupa lingkaran kecil-kecil di sekitarnya sini tuh, di sekitar apa? Ini minusnya di tengah nih. Sekitarnya ini plus kecil-kecil gitu banyak. Nah, itu bisa didapatkan di semua optik sih biasanya. Bisa konsultasi ya ke optik, kemudian menanyakan kacamata myopia control. Nanti optiknya biasanya sudah tahu nih lensa yang harus diberikan, atau biasanya dokternya akan menyarankan ya, kalau dokter mata biasanya menyarankan nih, kita kalau memberi kacamata itu koreksi minus ya, nggak cuma ngasih koreksi minus, karena penata laksanaan dari minus itu bukan cuma sekedar dikoreksi dengan kacamata atau lensa kontak, tetapi juga mengontrol gimana caranya supaya dia tidak bertambah. Nah, kita biasanya menyarankan, menawarkan kepada pasien apakah itu mau diberikan kacamata myopia control, ortoke, atau tetes mata tadi. Nah, kalau yang kacamata myopia control tadi itu ya kalau ya bentuknya biasa aja, pasien tidak akan menyadari dia pakai kacamata khusus, itu cuman lensanya memang khusus dan memang sih harganya lebih mahal ya daripada kacamata biasa. Gitu. Kayak gitu. Wow, ternyata banyak banget sebenarnya metode-metode khusus yang bisa untuk menghambat minus tadi ya dok ya. Nah selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan dok dari National Eye Center People yang sudah tanya-tanya di Instagram kami. Pertanyaan pertama nih dok, kok dokter spesialis mata pakai kacamata dok? Nah itu dok, dijawab dok. Jawabannya dokter manusia. Iya, masa malaikat ya. Gimana dok, tanggapan dokter? Ini kan kebetulan seperti saya nih, saya pakai kacamata. Saya pakai kacamata sejak kecil, ukurannya sama, tetap dari dulu sampai sekarang tetap minus 0,5, silinder 0,75 sejak kelas 5 SD sampai sekarang tetap tidak bertambah. Nah, apakah saya tidak berkembang gitu ya? Tadi kan katanya bertambah sesuai dengan apa? Sesuai dengan pertumbuhan. Enggak sih, kebetulan saya kebetulan dulu emang saya sukanya main di luar, outdoor. Mungkin salah satu faktor yang tetap membuat tetap ini ya. Terus kenapa kok saya pakai kacamata? Karena saya merasa butuh kacamata gitu. Jadi kacamatanya bukan sesuatu yang salah ya, pakai kacamata. Boleh-boleh saja, kacamata itu alat bantu. Kalau itu bisa membantu penglihatan, kenapa tidak gitu. Tetapi memang ada orang-orang yang mungkin tidak mau pakai kacamata. Pakai kacamata ribet ya, berat frame-nya gitu. Itu alternatifnya bisa pakai lensa kontak, apakah itu soft lens atau hard lens, atau mau pakai ortoke, atau kalau mau hilang sama sekali nggak mau ribet tiap hari ngelepas ini, pakai lasik. Enak banget kan itu ya, pakai lasik, atau mau dioperasi lensanya udah dia nggak ribet tiap hari harus ganti kacamata, nggak harus bersihin kacamata, bersihin lensa kontak gitu. Tapi semuanya itu pilihan. Cuman pesan saya kalau untuk anak-anak gitu ya, kalau diputuskan dia pakai kacamata, karena kalau pada anak mungkin susah ya pakai lensa kontak atau lasik belum bisa. Kalau sekali diputuskan pakai kacamata, maka kacamatanya ini harus dipakai terus gitu. Kayak gitu, makanya jangan dilepas-lepas ya. Dan dokter juga ngerasa cantik ya dok kalau pakai kacamata. Saya sudah dari dulu pakai kacamata jadi nggak pede sekarang kalau pakai kacamata. Nah itu biasanya kacamata sebenarnya pilihan ya. Ada yang merasa itu style pakai kacamata lebih cantik, lebih bisa banget. Gantung motivasi kamu juga kayak gitu. Kedua nih dok, ada pertanyaan nih. Apa sih tips dan triknya kepada orang tua untuk bisa menjaga kesehatan mata anak? Ini orang tuanya penting ya, karena anak-anak itu kan belum bisa menentukan untuk dirinya sendiri ya. Yang menentukan itu untuk orang tuanya, dan penglihatan itu salah satu hal yang menentukan pendidikan anak, masa depannya anak gitu. Jadi saya sangat berharap Bapak Ibu yang mungkin melihat podcast ini lebih peduli dengan kesehatan anaknya. Caranya gimana sih? Yang paling sederhana di rumah. Coba deh kalau anaknya itu mulai menunjukkan tanda-tanda nonton TV maju ke depan atau baca tuh deket, jadi jangan dimarahin dulu. Mungkin itu suatu tanda bahwa ada sesuatu dengan penglihatannya sehingga dia melihatnya harus dekat, dia lihatnya harus maju ke depan. Atau yang sering ini guru malahan. Jadi guru yang nemuin dulu anaknya kalau mau
nyalin di papan tulis harus maju dulu ke depan, atau prestasinya kurang. Nah, itu kita harus aware, mungkin perlu diperiksakan ke dokter mata kira-kira ada gangguan penglihatan atau enggak, karena semakin dini ketahuan ya, maka kita akan lebih cepat penanganannya ya. Gitu. Misalnya dia butuh kacamata, butuh lensa kontak, ada masalah yang lain, segera ditangani. Kenapa? Karena anaknya masih masa pertumbuhan dan penglihatan itu juga tidak tiba-tiba saja baru lahir langsung terang, tidak, tapi melalui tahapan perkembangan. Kalau ada gangguan pada tahapan pertumbuhan penglihatan ini, maka gangguan itu bisa sampai dia dewasa. Gitu. Wow, agak ngeri ya kalau kita dengar. Jadi harus begitu ada tanda-tanda tadi harus segera diperiksakan, kemudian rajin mengontrolkan anak ke dokter mata 6 bulan sekali. Kalau anaknya memang disarankan pakai kacamata, biasanya itu orang tuanya langsung, kok anak saya kecil-kecil pakai kacamata gitu ya. Jangan, justru itu haknya anak untuk melihat dengan jelas. Kalau dia harus pakai kacamata untuk melihat jelas, terus kita larang karena kita merasa nggak enak ya, anak saya jelek kacamata, itu kita mengambil hak si anak ini untuk melihat loh. Aduh, saya merinding dok. Itu terus banyak-banyak aktivitas di luar, outdoor, nggak perlu berjemur di bawah matahari siang-siang gitu, enggak, di teras aja gitu ya, di halaman siram-siram gitu sehari 2,5 jam. Terus mengurangi itu tadi ya, bekerja jarak dekat, main gadget, menggambar, melukis, menulis terus-terusan yang sampai itu minimal 1,5 jam per hari gitu. Wow, itu tips yang nggak ternilai sih, sangat berharga banget. Kalau kita ketemu dokter itu harus bayar dulu. Nah sekarang kalian bisa gratis dengerin Dokter Ria Sandi menjelaskan dengan sangat jelas dan sangat lugas terkait permasalahan miopia kontrol anak-anak kayak gitu. Nah terakhir nih dok, mungkin ada pertanyaan dari National Eye Center People nih dok ya. Ada satu lagi pertanyaan nih dok, mungkin jatuhnya konsultasi sih dok ya jadinya ya. Gini dok, misal ada pasien usia 10 tahun, minusnya 8, itu gimana dok? Apakah ortoke itu cocok? Kayak gitu. Oke, kalau usianya masih 10 tahun ya, 10 tahun ini berarti dia, kita harus melihat dua hal. 10 tahun minusnya 8, ini ada dua hal. Satu, minus 8 ini minus tinggi. Kita harus pastikan bahwa minus 8 ini bisa terkoreksi dengan baik. Artinya dia menggunakan minus 8 ini melihatnya itu bisa sampai gampangnya itu 100% gitu ya. Bisa sampai baris yang seharusnya dia bisa lihat gitu. Kalau dia tidak bisa, maka mungkin dia ada lazy eye tadi ya, mata malas. Maka itu harus diterapi dulu mata malasnya. Kemudian dengan apa? Mengkoreksinya disarankan menggunakan kacamata biasa malahan, bukan kacamata yang myopia control. Jadi ketika ada mata malas, kita harus fokus dulu sama mata malasnya, baru nanti kalau sudah membaik kita memikirkan mengontrol minusnya. Nah kalau ternyata dia misalnya tidak ada lazy eye, oke dia minus 8, kita mau koreksi nih dengan kacamata, anaknya nggak mau, karena kacamata minus 8 itu kan nggak enak ya, tebel gitu. Pakai lensa kontak mungkin masih kesulitan anak-anak, oke pakai ortoke. Nah kita harus tahu nih kalau ortoke itu maksimal adalah minus 5,5. Tapi tetap pasien ini harus di screening kalau dia mau pakai ortoke, dilihat apakah memungkinkan minusnya ini benar-benar minus 8 dan apakah bisa menggunakan ortoke gitu. Nanti baru kelihatan dari ininya, dari apa, korneanya. Mungkin bisa jadi dia dikoreksi dengan ortoke tapi masih ada sisa. Nah sisanya ini kalau misalnya 5,5 ya, 8 diambil 5,5 kan sisanya 2,5 ya. Jadi kacamatanya nggak, dia tetap harus pakai kacamata tapi tidak terlalu tebal. Tapi nggak boleh minus 8 di ortoke ada sisa dibiarin. Nah ada sisa minus maksudnya dibiarin, nggak pakai kacamata itu jangan. Jadi sebaiknya full koreksi kalau anak-anak. Oh gitu, berarti masih ada kemungkinan bisa ya dok ya? Ada berarti kemungkinan bisa. Harus di screening dulu. Screening dulu ya. Oke, itu dia teman-teman semuanya. Kita sudah dengerin banyak banget manfaat dari podcast hari ini terkait dengan tadi miopia kontrolnya pada anak-anak. Dokter, sebelum kita tutup ada closing statement nggak buat para ibu-ibu boleh, para apa ini, semuanya, remaja-remaja dan lain-lain, gimana dok? Pesan saya untuk semuanya aja, kita harus menyayangi mata kita ya, harus dijaga kesehatannya dengan cara itu tadi, aktivitas di luar ruangan 2,5 jam per hari, kemudian membatasi penglihatan pekerjaan jarak dekat 1,5 jam per hari, rutin kontrol ke dokter mata tiap 6 bulan atau paling terlambat 1 tahun. Gitu aja pesan dari saya. Wah, terima kasih Dokter Ria Sandi, kasih tepuk tangan dong buat Dokter Ria, luar biasa.
seneng banget rasanya, saya jadi ada aura-aura lembutnya nyampe ke sini ya, nanti bisa ketularan ya aura-auranya. Nah, terima kasih Dokter Ria Sandi sudah datang hari ini, Dokter. Thank you. Semoga nanti bisa ketemu lagi ya Dok ya di podcast-podcast selanjutnya. Nah, itu dia National Eye Center People. Terima kasih sudah nonton, dan juga kalau kamu masih punya pertanyaan, boleh banget sampaikan di kolom komentar apa aja yang pengen kamu tanyain ke Dokter Ria Sandi atau ke dokter lainnya. Karena di next Bincang dengan Dokter Mata, kita akan ada podcast lagi dengan dokter spesialis mata. Dan itu masih rahasia. Siapa beliau? Nanti kita lihat di episode selanjutnya ya. Terima kasih buat semua